acara tablik akbar agar menghadiri Ramadhan yang berlokasi di Hotel Unida bertempat di sebelah selatan dari Masjid Unida Gontor tepat setelah acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pelajaran muhadharah ya. Yang saya selalu doakan dan banggakan, yang tidak pernah bisa saya lupakan dalam membentuk karakter pribadi saya, baik yang pernah saya rasakan langsung maupun dalam sistem pendidikan ini adalah almarhum ayahanda kami Trimurti, pendiri pesantren Modern Gontor Ponorogo ini, sebagai bentuk kecintaan dan penghargaan kita kepada beliau-beliau. Bagi saya melebihi pahlawan, dan mungkin sudah seperti ayah ideologis yang membentuk kita semua. Saya mengajak untuk membacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga untuk Ayahanda Kiai Haji Abdullah Syukri, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dan Kiai Haji Samsul Hadi, hafizahumullah, yang mudah-mudahan tetap menjadi penerus perjuangan Trimurti, dan sampai hari ini kami masih melihat perjuangan itu dan konsistensi itu. Dan juga kepada Rektor Kiai Haji Amal Fathullah, hafizahullah, dan guru saya juga sekaligus pembimbing saya adalah Dr. Hamid Fahmi Zarkashi MH, dan yang mewakili Dr. Setiawan beserta para asatidz di depan di sini, masing-masing guru-guru saya waktu saya masih di KMI dulu yang saya banggakan dan saya cintai, dan antum semualah yang telah membentuk kami semua di Jakarta untuk bisa sampai hari ini seperti ini. Jazakumullah khairan katsira. Dan tak lupa yang saya cintai, saudara-saudara muslimin dan muslimat masyarakat Ponorogo khususnya dan sekitarnya, dan juga teman-teman Miumi yang sudah berjuang luar biasa di bawah kepemimpinan tokoh muda kita yang barusan berbicara, Ketua FKUIB, masih muda kan Pak ya, umurnya baru 70 berapa gitu. Tapi semangat jihad itulah memang yang membuat seseorang selalu hadir di setiap peristiwa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di masjid, apa kabar? Alhamdulillah, sudah siap-siap masuk Ramadan. Persiapan apa biasa di Ponorogo kalau menjelang bulan Ramadan ini? Apa biasanya, Bu? Budayanya apa kalau menjelang munggahan ya istilahnya ya? Megenan. Oh, sudah Ibu megenannya? Baik. Alhamdulillahi subhanahu. Alhamdulillahi subhanahu. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Namun sebelum saya mulai, saya perbolehkan buat yang duduk di depan kalau panas pindah ke belakang saja Pak. Saya izinkan Pak, dengan sangat hormat. Boleh pindah ke belakang. Karena kalau lagi apel tahunan nggak boleh pindah, kalau sekarang sih boleh lah Pak. Dulu waktu kita apel itu ya berdiri begitu, saya jadi ingat lagi saat itu. Tapi sekarang boleh pindah Pak ke belakang. Ambil posisi yang nikmat. Gitu ya. Insya Allah sebentar lagi Allah turunkan malaikat rahmatnya untuk memberikan suasana yang sejuk insya Allah. Amin. Saya mulai dari yang terkini dalam kasus kepemimpinan umat Islam di Indonesia. Dan saya kira erat kaitannya dengan masalah Ramadan kita ini. Begini. Setiap kali kita akan menghadapi pilkada atau pilpres atau pileg, kita selalu berada di ujung-ujung nanti menentukannya. Seakan-akan kita tidak punya kesiapan untuk itu. Padahal ini salah besar. Gontor contohnya. Di sini kami dididik untuk menjadi pemimpin. Di sini panca jiwa ditanamkan ke dalam diri kami. Di sini moto ditanamkan menjadi sebuah habit di dalam kehidupan kami, menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa kami lepaskan dalam kehidupan. Tetapi problem di lapangan bukanlah ketiadaan pemimpin, bukanlah ketiadaan kesiapan kepemimpinan. Ada satu sistem yang memenjarakan kita. Kemarin di Gontor Putri, saya bercerita tentang 3 berhala politik. 3 berhala politik ini yang terkadang juga merusak sebagian para pemimpin-pemimpin yang awalnya sudah baik. Selain sistem, jadi ada berhala-berhala politik yang membendung kita. Pertama adalah survei-survei yang menentukan rating-rating kepemimpinan yang tidak berdasarkan, yang saya maksud survei-survei ini tidak menjadikan kepemimpinan atau faktor-faktor seorang menjadi pemimpin yang dijadikan sebagai kriteria. Misalnya begini, seseorang itu cocok jadi pemimpin atau tidak nggak penting, yang penting adalah populer, betul nggak? Kalau dia sudah populer, entah yang di bawah ini baik untuk Indonesia atau tidak, membangun masa depan Indonesia atau tidak, itu terkadang menjadi nomor kesekian. Yang penting dia populer. Ini berhala pertama. Padahal yang namanya survei, apalagi survei abal-abal, itu bisa direkayasa. Dan justru pembentukan opini publik itu dimulai dari survei ini. Sehingga survei-survei yang dilakukan kebanyakan adalah hanya untuk menggiring opini publik, menyesatkan publik, begitu bahasa kasarnya, agar memilih seseorang yang sebetulnya tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ini terlanjur sudah dijadikan sebagai patokan standar barometer untuk menentukan seorang pemimpin. Yang kedua, uang. Jadi kalau istilah di Jakarta tuh kapasitas, yang kedua isi tas. Uang. Mulai dari bayar mahar ke partai sampai kepada pragmatisme masyarakatnya yang istilahnya sekarang memilih siapa, itu judulnya berani berapa, wani piro. Dan ini juga sudah menjadi ukuran, sebab untuk menjadi katakanlah bupati atau gubernur di Jawa Barat misalnya, untuk menjadi gubernur di Jawa Barat, kalau tidak punya uang 150 sampai 200 miliar minimal, tidak mungkin bisa jadi gubernur. Sebab untuk 75.000 TPS, kira-kira begitu, kalau saya tidak salah,
dengan biaya masing-masing 100.000 atau 200.000, itu saya katakan tadi, ini tidak mungkin bisa jadi gubernur. Jadi kalau tidak punya uang, tidak mungkin bisa jadi pemimpin di Indonesia dalam pengertian kepemimpinan politik dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah koalisi partai. Seakan-akan kalau sudah partai-partai besar yang mendukungnya, otomatis dia bakal menang. Inilah tiga berhala politik yang menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin besar di Indonesia ini. Satu, survei. Dua, uang. Tiga, koalisi partai itu. Tapi jangan khawatir. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah otoritas sebuah kepemimpinan di seluruh lapisan langit dan bumi, dan semua harus tunduk pada kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memotivasi kita semua agar clear. Dan ini sudah kita buktikan di Jakarta. Dulu ada gubernur di Jakarta, saya lupa namanya. Karena kita harus mengingat yang baik-baik saja. Saya kumpulkanlah beberapa tokoh Islam di Jakarta. Uang pas-pasan saat itu saya gunakan untuk menyewa sebuah ballroom di hotel di Jakarta. Karena saya kira saya akan mengundang tokoh-tokoh besar, pimpinan partai Islam di antaranya yang saya undang, pengamat politik Islam, guru-guru besar di Universitas Islam, bidang politik, dan tokoh-tokoh publik yang selama ini sering muncul berbicara tentang kepemimpinan umat Islam. Saya dudukkan di hotel bintang 5 itu dan kita biayai patungan atas nama Miumi saat itu. Ketika kita mulai masuk dalam kancah pertarungan kepemimpinan umat Islam di Jakarta. Terus terang kami saat itu evaluasi diri. Apa iya tidak ada orang Islam yang pantas memimpin Jakarta? Terus terang saya sempat galau saat itu. Sampai ingin membawa Persebaya menjadi pemain Persija. Ingin mengangkut Rismawati ke Jakarta. Yang saat itu harus izin dulu sama ibundanya. Lagi-lagi saya bilang, apa tidak ada laki-laki ya di Indonesia ini? Sehingga saya kemudian harus mengambil pemain bayaran dari Jawa Timur, perempuan pula. Demi Allah, kekuatan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika pulang dari kota Surabaya dan kami gontai karena harus menunggu keputusan ibu wali kota, dan saya yakin tidak mungkin akan ada harapan karena harus ke sana lagi. Sementara saya harus berpikir tentang pemimpin Islam di Jakarta. Saya ceritakan proses yang tidak mudah ini. Dan saat itu ketiga berhala ini sudah berpihak ke mereka semua. Apa kata orang-orang tokoh-tokoh yang saya kumpulkan? Profesor, doktor, ulama, kiai, asatis, aktivis, pejuang-pejuang itu. Ustaz, sudahlah, tidak usah habiskan umur. Survei dia itu paling tinggi dari semua calon kita. Dan kita nggak punya calon. Saya cuma tutup telinga saya dan saya cuma mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, agar saya tidak tersihir oleh mantra ini. Mantra apa? Ustaz, tidak ada calon pemimpin yang surveinya mengalahkan dia. Ini mantra. Mantra itu yang main di sinetronnya Sidul, anak sekolahan.
Salah saya berarti mantra itu ya. Ketika saya bengok-bengok seperti santri KMI yang muhadharah di hadapan para tokoh ini, ada tokoh kelontong, tokoh bangunan, tokoh apa lagi itu. Oh, itu tokoh, bukan tokoh. Semua berkata begini, Ustaz, uang itu sama dia semua. Uang dia tak berseri. Di belakang ini, di belakang dia semua pemodal-pemodal, penguasa 70% tanah di Indonesia, yang menguasai properti di seluruh Indonesia. Ustaz nggak usah habiskan umur. Satu-satunya cara, kalau kita ingin menang ke depan, ya paling dompleng saja sama dia, bergabung saja sama dia. Kita cari wakil dia, kita ikut partai dia. Kenapa? Ya karena partai itu semua sudah yang besar-besar bergabung sama dia. Wah, ini mantra lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca itu sekali lagi agar jangan sampai mantra ini meracuni sedikit pun pemikiran saya, agar tauhid senantiasa ada di depan. Karena saya tidak akan mungkin mengorbankan surah Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu wa man yatawallallaha wa rasuluhu, dan seterusnya di surah Al-Maidah itu. Jadi berbicara kepemimpinan ini bicara tauhid, bicara ideologi. Tapi saya, umat Islam sekarang sudah masuk ke dalam kemusyrikan dalam kasus memilih pemimpin ini. Dan ini merembet kemana-mana, sampai kenapa tanahnya dikuasai oleh asing dan asing? Karena sudah hilang mental yang pernah diwariskan oleh pemimpin negeri ini, bahwa tanah kami adalah bagian dari akidah kami, karena para pahlawan negeri ini mengorbankan setiap jengkal tanah dengan tetesan darah dan nyawanya, dan kami tidak akan korbankan sejengkal tanah Indonesia ini kepada siapapun. Dan yang bisa menyelamatkan itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan umat Islam tersihir, terperosok lebih jauh lagi dalam sekularisme kepemimpinan umat. Untuk sebuah ibadah yang besar, memilih pemimpin itu lebih dari 20 ayat secara konkret disebutkan di dalam Al-Quran. Kok bisa-bisanya pilkada, pileg, dan pilpres disebut sebagai pesta demokrasi? Padahal ini adalah momentum ibadah yang sangat agung, memilih pemimpin itu. Beginilah kondisi umat Islam saat ini. Saya berjuang mulai dari diri saya sendiri, anak saya, murid saya, tim kerja saya, sampai santri-santri. Jangan sampai kita kemudian terdistorsi kita punya ideologi dan akidah dengan ini semua. Tapi ya tetap saja kami mulai keluar dari hotel itu. Saya kumpulkan lagi teman-teman Miomi. Mulai hari ini meeting kita ba'dal fajar kulla yaumil jumu'ah. Pertemuan diskusi kita ini untuk saling charger akidah ini, silaturahim ini tidak boleh pecah walaupun kita cuma sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini harus kami pegang. Bukan banyak dan sedikit yang menentukan pemenang, tetapi siapa yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya memang berat, ya nuji dan ente, itu bahasanya. Belagu loh, itu kira-kira bahasa Ponorogonya. Ya sudah. Jadi pertemuan subuh itu saya menjadi
services Khodim. Kan harus menyiapkan sarapan pagi dulu teman-teman. Harus bersabar dengan semua kondisi. Sebab yang dibutuhkan pada kondisi seperti ini adalah persatuannya dulu. Persatuan dulu. Dan harus ada yang berani berkorban untuk itu. Pertemuan demi pertemuan, ada yang bisa hadir, ada yang tidak bisa hadir, ada yang pragmatis, sudahlah. Kita ini kan politik, berpolitik itu ya harus apa adanya, gak usah terlalu idealis, bla 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 bla. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudara, sambil mencermati lingkungan, ada apa dengan Indonesiaku ini? Ada apa dengan Indonesiaku ini? Ada hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahwa tandanya satu kaum, satu masyarakat, satu bangsa sudah dikuasai setan ada pada dua hal. Yang pertama adalah ketika sholat jamaah tidak lagi ditegakkan oleh mayoritas penduduk kampung, berarti kekuatan setan sudah menguasai kampung itu. Ketika sholat jamaah tidak ditegakkan di satu bangsa itu, maka itu indikator sebuah mujtama, sebuah lingkungan sosial yang sudah dikuasai oleh kekuatan setan di situ. Dan biasanya masyarakat yang tidak menegakkan sholat jamaah itu otomatis terpecah belah mereka. Ya, itu indikator sebagai seorang mukmin. Seorang ulama kemarin di Turki berkata, andai kita ini sudah mengamalkan sholat di luar sholat, andai kita menerapkan jamaah di luar masjid setelah kita berjamaah di dalam masjid, selesai urusan kita sebetulnya. Andai cara kita bermakmum kepada imam seperti di masjid, selesai urusan umat Islam sebetulnya. Ini secara makro, umuman, kalau umat Islam mau menang sebetulnya. Jadi dari cerita saya tadi, kira-kira kalau umat Islam ingin punya pemimpin yang hebat dan ingin menang harus bagaimana? Pertama, ya, sholat jamaah itu. Bagaimana cara memilih pemimpin waktu sholat? Apa kriteria imam? Apakah yang popularitasnya paling tinggi dulu? Mampu. Apakah yang banyak uangnya? Apakah yang dipilih oleh koalisi partai? Tidak ada hubungan. Ini yang menyebabkan kenapa umat Islam ini tidak punya pemimpin berkualitas. Karena sudah keluar dari tatanan sosial ilahiyah dalam memilih pemimpin. Jelas sudah di mana akar masalah kenapa kepemimpinan Islam di Indonesia ini lemah. Karena kita salah kriteria dalam menentukan pemimpin. Dan otomatis kalau kita sudah terpecah belah, tidak punya thiqah kepercayaan kepada pemimpin, yang terjadi adalah kekuatan setanlah yang menguasai kita semua ini. Dan ini sayangnya bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia Islam. Mau tahu siapa yang sedang berkuasa di dunia ini? Kekuatan hak atau kekuatan batil? Lihat, siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis, di Yerusalem, di Ursalem itu? Kekuatan setan atau kekuatan hak yang berkuasa di Baitul Maqdis? Kekuatan apa? Kekuatan apa? Setan. Harus jujur, kekuatan apa? Kekuatan setan. Harus diterima, inilah adanya. Saudara-saudara, para asatidz yang saya muliakan. Segmen kedua, saya mau berbicara tentang apa solusinya. Bagaimana solusi agar umat kuat dengan kepemimpinan yang kuat. Pemimpin itu lahir dari masyarakat. Bagaimana masyarakatnya, begitulah pemimpinnya. Pada awalnya seperti itu teori sosiologisnya.
kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Allah kirimkan para nabi dan rasul untuk memberikan solusi bagi umat. Ketika manusia sudah pada puncak kekacauannya, keluar dari kemanusiaannya, biasanya Allah mengirimkan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun dari kalangan kaumnya. Jadi saya mau katakan, bagaimana kondisi satu bangsa, begitulah pemimpin. Terus bagaimana solusinya? Saya ingin ajak kita dulu melihat peta kita dulu. Sebelum saya ajak melihat peta roadmap menuju kemenangan. Kita lihat dulu peta kita saat ini. Kita beberkan dengan sebuah ulasan ringkas. Satu hari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir dari Mesir itu, jalan-jalan ke San Francisco. Seorang muslim sekuler bertanya, Syekh, apakah seluruh isi Al-Quran itu semuanya benar? Akid, benar semuanya. Oke, bagaimana dengan ayat ini? Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Allah tidak akan membiarkan kekuatan kufur itu mengendalikan, kekuatan setan itu mengendalikan orang-orang beriman. Kalau memang ayat itu benar, sekarang faktanya orang kafir menguasai orang beriman atau tidak? Menguasai kita atau tidak? Iya. Loh, lalu di mana eksistensi kebenaran Al-Qur'annya? Kalau Anda mengatakan Quran itu benar, toh nyatanya orang beriman saat ini sedang dikuasai oleh orang kafir. Syekh bilang, asabta, kamu benar. Lalu kalau benar, bagaimana? Syekh bilang, li'annana mazilna muslimina walam nartaqi ila darajatil mu'minin. Lalu beliau membacakan ayat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Apa yang Anda katakan itu benar. Kenapa? Karena kita sekarang baru pada level berislam, belum beriman. Status kita masih status muslim, belum naik derajat menjadi status mukmin. Saya kira itu juga terjadi di Indonesia. Indonesia ini memang muslim mayoritas terbesar sedunia, betul? Nasamatan, secara jumlah penduduk Indonesia adalah muslim terbesar sedunia. Tapi kualitasnya? Kualitas sedunia atau kualitas segini-gininya? Selama kita cuma berislam, ya terus begini. Kita akan berubah dan naik tingkat, akan ada perubahan besar. Kalau di bulan Ramadan ini kita jadikan temanya adalah upgrading status dari muslim menjadi mukmin. Saya berjuang agar Ramadan tahun ini meningkatkan kualitas iman saya, keluarga saya, masyarakat saya, dan siapa saja yang ingin saya sentuh agar naik derajatnya dari muslim menjadi mukmin. Kemudian Syekh membacakan ayat, qalatil a'rabu amanna, datanglah orang yang mengaku beriman dari ujung kampung. Kata Arabi konotasinya memang selalu negatif. Yang biasanya sok tahu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah beriman. Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah, katakan kepada dia, qul lam tu'minu, tegaskan sama dia, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu baru boleh bilang kami sudah berislam. Kenapa? Karena imanmu baru level qalu amanna. Iman kamu itu baru level apa? Qalu walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk meresap ke dalam kalbumu. Kira-kira kalau yang hadir di sini semua levelnya yang mana ya kira-kira? Tadi beliau sudah sampaikan, kelihatannya masih banyak ayat-ayat Quran yang belum kita amalkan. Tapi hari ini terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara di antaranya Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan iman kita bertambah setelah ini. Dan kita sungguh-sungguh
ingin menjadi seorang mukmin sejati setelah ini? Siap? Begini. Syekh melanjutkan. Selama kita salat saja, zakat, puasa dan haji, insya Allah sih masuk surga, insya Allah. Tapi harus rela hidup menderita. Harus rela hidup menderita. Selama kita berislam begini saja, maka kita akan selamanya lemah ilmu. Karena lemah ilmu maka lemah pemikiran. Karena lemah pemikiran maka lemah sosialnya. Karena lemah sosialnya maka lemah politiknya. Lemah politiknya maka lemah juga mungkin hukumnya. Ujung-ujungnya lemah pangannya, lemah pula militernya. Sebab kuat ilmu, kuat pemikiran, kuat sosial, kuat politik, kuat hukum, kuat pangan, sampai kuat militer hanya terjadi kalau kita menjadi seorang mukmin. Contoh sederhana saja. Untuk menjadi kuat itu harus bersatu. Tapi yang bisa bersatu itu bukan muslimun. Karena ayatnya mana yang benar? Innamal muslimuna ikhwatun atau innamal mu'minuna ikhwatun? Yang mana ayatnya? Innamal mu'minuna. Jadi selama kita tidak beranjak dari level muslim, selama itu pula kita tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Sebab untuk bisa bersatu itu tidak dimulai dari baris berbaris. Saya sangat menikmati baris berbaris di KMI. Sangat senang dan semoga itu terus dimasyarakatkan. Tetapi kami di KMI bisa baris berbaris, bahkan bisa seperti tentara atau mungkin bisa lebih baik. Karena kami di KMI, di Gontor ini disatukan dulu iman kami oleh guru-guru kami. Sehingga gerak langkah ini bukan cuma sesuai dengan otak kami, tetapi sejalan dengan iman kami yang ditanamkan di sini, insya Allah. Saya coba tes, ya, Bapak Ibu ikut bermain sama saya, oke? Kalau saya bilang banyak, angkat satu jari, tes, banyak. Kalau saya bilang sedikit, angkat 10 jari, sedikit, oke? Tes, banyak, sedikit, bagus. Kalau saya bilang besar, bikin lingkaran kecil begini. Besar. Kalau saya bilang kecil, bikin lingkaran besar begini. Bikin lingkaran. Kalau saya bilang kecil, lingkaran besar begini. Oke. Sedikit, besar, banyak, kecil. Lo baru 2. Coba tes lagi, tes. Besar, kecil, sedikit, banyak. Oke. Nilainya 9. Kalau saya bilang panjang begini, saya bilang pendek begini. Mulai. Sedikit, besar, panjang, kecil. Belum kau udah begini. Saya tambah satu lagi ya. Oke, ulangi dulu. Panjang. Gini panjang. Pendek. Kecil. Besar. Banyak. Sedikit. Oke. Kalau saya bilang tinggi begini, rendah seperti ini. Siap? Oke. Loh, kok yang diuji menuntut penguji terlalu. Ini ujian singkat saja. Mulai. Banyak, kecil, rendah, tinggi, banyak, besar.
Stop, tahan nafas dulu. Banyak, besar, panjang, kecil. Habislah ya. Saya mau bilang begini, kenapa? Saya lagi kacaukan sistem di otak ya sebetulnya. Semua itu kan tergantung apa yang ada di otak kita. Ini organ tubuh ini tergantung pada sistemnya. Tapi lebih dari itu, ada sistem yang disebut dengan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya kolbu tapi tidak bisa digunakan untuk berakal. Orang-orang seperti ini biasanya kalau bahasa gontornya itu melek walang, bermata tapi ulangi, bermata tapi bertelinga tapi berlidah tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Ini suami biasanya bebaur perasaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi untuk bisa bersatu umat Islam ini, kalau kita bersatu kita pasti menang lawan mayoritas. Tapi karena kita masih muslim dan belum menaik tingkat menjadi mukmin, maka selama itu pula hati kita tidak akan pernah bisa bersatu dan dipersatukan, kecuali mulai hari ini menyambut bulan Ramadan ini kita memantaskan diri dulu menjadi mukmin. Karena ayatnya bukan ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam, tapi ayatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Ammal ladzina aslamu, yang levelnya baru berislam, mungkin masuk bulan Ramadan masih berada di lorong Juni, belum bisa melesat ruhnya ke lorong waktu yang bernama Ramadan, sebab Al-Quran tidak diturunkan kepada waktu atau lorong waktu yang bernama Juni, tetapi diturunkan ke lorong waktu yang bernama Syahrul Ramadhana alladzi, kepadanya atau di dalamnya Quran itu diturunkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, menjelang bulan Ramadan ini, kalau ada persiapan yang paling penting untuk kita lakukan adalah memantaskan diri menjadi seorang mukmin, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan menikmati semua kemegahannya dan mendapatkan semua kemewahannya dan menikmati semua fasilitas indahnya, dan mudah-mudahan di antara kita ada yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar dan dijamin oleh Allah dia masih hidup berapa puluh tahun lagi ke depan, tapi sudah dijamin dibebaskan dari siksa api neraka. Allahumma. Kurang semangat, berarti memang kurang iman ini. Biasanya kalau diajak begitu tambah bersemangat. Coba tes dulu, takbir. Ibu-ibu takbir. Baik. Jadi persoalan kita saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim pemimpin bagi kita. Saya cerita Jakarta karena saya pikir orasi di sini juga perlu informasi apa sih yang Ustadz lakukan waktu di Jakarta kemarin dalam rangka mengganti siapa gubernurnya itu ya. Ini sedikit cerita. Tiba-tiba menggema karena yang kita hadapi ini adalah kafirun yang didukung oleh munafikun dan di backup kuat oleh musyrikun politik. Ada berapa lapis itu? Yang di depan siapa? Kafirun. Backingnya siapa?
munafikun. Pendukung kuatnya siapa? Musyrikun politik, penyembah tiga berhala itu. Itu mayoritas. Qadarullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi Indonesia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Pancasila dan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab tegak di Indonesia ini. Takbir. Dari kelompok kecil dari Ponorogo, wajah min aqsal madinati rajulun min FKUIB yas'aqala yaqum ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wajah min aqsa Ponorogo, wajah min aqsa Jombang, min aqsa al-mudun fi Indonesia. Tauhid, tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba alumni Gontor bikin grup-grup, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar, lawan. Apa ini tiba-tiba? Tiba-tiba muncul ide di mana-mana, bikin parade-parade tauhid, gerakan-gerakan bersifat tauhid. Tiba-tiba masjid-masjid menggelorakan tauhid. Demi Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal. Rumusnya sederhana untuk menjadi pemenang. Siap menjadi pemenang? Siap menjadi pemenang melawan kebatilan? Siap menang di 2000 kelamaan. Siap menang di 2018? Gampang rumusnya. Wa qul ja'al haqqu. Bu, kalau ibu-ibu jalan di malam hari ke pematang sawah, gelap, tidak ada lampu, tidak ada bulan, apa yang ibu nyalakan supaya kegelapan ini kalah dalam sekejap? Nyalakan apa, Bu? Jadi kalau ditanya diam saja. Apa yang dinyalakan? Apa saja penerangan? Wa qul ja'al haq. Katakanlah, jika telah datang kebenaran, maka wazahaqal batil. Pasti kebatilan itu lenyap. Semudah apa? Semudah kamu menyalakan lampu di tengah kegelapan, robek kegelapan itu dengan kekuatan cahaya. Semudah itu. Allah tahu pengikut Musa alaihissalam hanya budak-budak Fir'aun di Mesir. Allah tahu budak-budak Mesir ini dari kalangan Bani Israel ini tidak pernah belajar politik karena selamanya mereka menjadi budak. Allah tahu mereka juga tidak mengerti militer, apalagi senjata mereka tidak punya. Kenapa Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis? Kalau mereka masuk pasti menang. Disuruh berjihad, padahal tidak punya modal militer, tidak punya modal politik, tidak usah takut karena kode operasi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kamu masuk mereka kalah, kamu menang. Memang bondo nekat dulu harus belajar sama orang-orang di Jawa Timur. Bonek dulu memang itu. Dan di Gontor kami di acara itu bodoh, bahu, pikir, perlu nyawa bisa. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah bodoh. Ketika dari Ponorogo bilang, wahai Jakarta, kata orang Ponorogo, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikuti orang yang tidak minta upah, tidak minta uang walaupun dia tidak terkenal. Ayo, kami akan datang kepada Anda dan kami ongkos sendiri. Luar biasa. Peneliti-peneliti dari Barat datang melihat Indonesia. Tidak mungkin orang dikumpulkan 7 juta di Jakarta itu kalau tidak ada yang membiayainya. Pasti ada yang membiayainya itu. Ya adalah. Mana mungkin tidak ada? Mana mungkin tidak ada? Pasti ada. Siapa yang membiayai? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan? Digerakkan hati umat. Sundukuna juyubuna.
Dana kami ada di mana? Di kantong kami masing-masing. Setelah itu kita gaungkanlah, karena ada kabut kemusyrikan di ibu kota. Kami teriakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami jalan kaki dari Senayan menuju Monas, di dalam hati saya bersama istri dan anak bersama jamaah. Ayo kita berjalan, gak usah teriak-teriak, niatkan membaca tahlil ini dengan merobek langit atau kabut kemusyrikan yang ada di Jakarta ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan izin Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tahap demi tahap keyakinan tidak pernah boleh mundur. Apapun tuduhannya, apapun ancamannya, sekalipun harus dijemploskan dan dilempar kemana saja, katakan kepada mereka, wahai kufar, silakan lempar aku ke lembah mana saja, silakan penjarakan aku di penjara mana saja. Yang pasti kamu tidak akan pernah bisa tempatkan aku di satu tempat, di situ tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan itu, lempar aku di laut mana saja, asingkan aku di lembah mana saja, atau penjarakan aku di penjara mana saja. Yang pasti kamu tidak akan bisa tempatkan di satu tempat, di situ tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Takbir. Harus begitu dulu. Qadarullah. Berhala-berhala di Jakarta, berhala survei, berhala uang, bahkan berhala koalisi, rontok semuanya di hadapan kekuatan la ilaha illallah Muhammadun. Sebentar lagi Monas akan kita gunakan untuk tarawih akbar, insya Allah. Monas kita akan gunakan untuk tempat berbuka puasa seperti di Mekah dan Madinah. Tapi bertahap. Saudara-saudara, sampai di sini kira-kira cerita saya tadi. Sampai kemudian Jakarta dipimpin oleh gubernur Muslim, tentu dengan ujian. Ini akan ada ujian lagi. Apa kira-kira dari kisah tadi yang bisa kita ambil untuk kepemimpinan umat Islam? Tentu yang pertama adalah iman. Iman yang harus kita miliki. Kita harus merasa aman dengan keyakinan kita sendiri. Hei, Anda yang tidak percaya pada rukun iman, itu urusan Anda. Tapi agama kami tidak pernah diukur dengan undang-undang Anda. Anda tidak mau percaya rukun Islam, itu urusan Anda. Anda boleh benci kata khilafah, tapi ajaran Islam sampai mati kami perjuangkan. Cuma nanti bentuk khilafahnya bagaimana? Saya bilang sama teman HTI, ente juga sih mau bikin khilafah sendirian. Makanya kalau bikin khilafah bareng-bareng. Ya, nah kalau bareng-bareng kan ternyata berpikir gimana nih? Khilafahnya yang mana? Yang ala manhajun nubuwah yang mana nih? Mu'abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah atau Indonesiawiyah? Gitu. Ada lagi teman, udah khilafah Pancasila. Saudara-saudara, itu kan masalah model. Masalah model ini sesuatu yang bisa kita musyawarahkan, dan apapun yang terjadi bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah kesepakatan dari para pendiri bangsa dan para ulama. Dan Pancasila bagi Ibn Nasir ini sudah merupakan kalimatun musawa bainana wa bainahum. Ini sudah merupakan model mungkin yang terdekat untuk kebenaran yang cocok untuk kita saat ini. Tetapi perjuangan masih panjang. Apa yang harus dilakukan agar kepemimpinan umat ini menjadi kuat? Setelah kita beriman, kemudian kita bersatu. Ya, kita bersatu. Cuma untuk bersatu ini memang ujian yang berat sekali. Saudara-saudara, di tengah
badai terpaan macam-macam. Utamakanlah dulu maslahat bersama ketimbang kepentingan-kepentingan sesaat. Kenapa kemarin saya buat Baitul Maqdis, sementara sekarang ada politik 2018-2019. Saya bilang kalau kita bersatu atas nama politik, ini rentan dipecah belah. Sebab kalimat politik ini memang kalimat tafriqahnya kuat, pemecahannya. Tetapi kalimat dakwah, itu kalimat tauhid. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah ijtima'ul kalimah dulu. Mesti sabar tahapannya ini. Saya mau tanya tadi, Indonesia ini sudah derajat mukmin atau muslim? Muslimnya grade-nya A, B, C, D atau E? Bagaimana mengukurnya? Gampang saja. Mengukurnya begini aja. Nanti dosen Unida yang memberikan nilai ya, dosen Unida. Jika orang-orang Indonesia ini bayar zakat, terkumpul menjadi satu, yang bekerja saja, bukan yang deposito dan tabungan atau wadiah, enggak, yang bekerja saja semua setelah dihitung itu zakat, maka 217 triliun harusnya zakatnya orang Indonesia. 217 triliun ini berarti 1/5 dari APBN. 1/5 APBN ini kalaupun orang kita bayar zakat semua, ya minimal keluar dari kemiskinan, nggak mungkin kuat gitu. Kalau hanya mengandalkan zakat. Zakatnya orang Indonesia ini 1/5 daripada APBN, dari 2000 triliun, ini 217 triliun. Tapi setelah Basnas, Bas, Lazis dan macam-macam dikumpulkan, alhamdulillah terkumpullah 6 triliun. Harusnya berapa? 217, yang terkumpul berapa? 6 triliun. 6 triliun itu berapa persen dari 217? 3%. Oke, 3% Pak dosen. Kalau ada murid mahasiswa nilainya 3, itu grade-nya apa itu? Apa itu grade-nya? A, B, C? Kalau di Unida apa grade-nya itu? E mana mumtaz? Mumtaz akhir gitu. Itu baru ukuran zakatnya orang Indonesia. Jadi kalau kita mau menilai diri kita sendiri nih, supaya nanti juga tidak overacting, ya. Sebab orang kita ini kalau diajak takbir, tapi ketika diajak berjuang baru 2 jam, khalas. Bahkan sebagian seperti Bani Israel, idhab anta ya Musa wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau diajak berjuang, udah Ustaz, antum berjuang aja, sono sama Tuhan antum berdua, nanti menang baru kasih tahu aneh-aneh ikut antum begitu. Masih banyak gak kayak begitu? Banyak, karena masih mikirin keselamatan diri masing-masing, bukan mempertahankan agamanya. Allahu Akbar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin umat ini? Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Gontor jauh lebih hebat daripada yang saya sampaikan, apapun yang saya sampaikan di sini. Sebab Gontor sudah melakukannya dan Ponorogo insya Allah sudah menjadi yang terdepan untuk itu bagi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ini kurang gaul waktu di Gontor karena nggak boleh gaul dengan orang Ponorogo. Maaf turut batin. Tapi setelah saya keluar dari Gontor dan menghadapi dunia perjuangan, demi Allah saya bersaksi, masyarakat Ponorogo di antara yang terdepan semangatnya perjuangan untuk Islam di Indonesia ini. Allahu Akbar. Saya tidak melihat sesemangat ini di mana. Mungkin yang saya lihat hanyalah satu sudut dengan semua kekurangan. Tapi saya ingin katakan bahwa Ponorogo dan sekitarnya adalah berpotensi besar. Dari enggon yang kotor ini sekarang menjadi enggon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min huna tanbathikal barakat ila jami' anha' Indonesia, bal ila jami' anha'il alam. Dari bumi yang diberkahi, yang tadinya bumi yang kotor ini, kemudian lahir hal-hal besar.
Karena itu ketika tabligh hari ini dilaksanakan di sini, saya mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan kembali ke pangkuan ibunda saya, pondokku, dan berinteraksi dengan orang-orang pejuang-pejuang agama, dan mereka lah penerus-penerus perjuangan kekuatan umat ke depan, insya Allah. Sekali lagi takbir. Siap menjadi pemimpin umat? Saya kasih dulu caranya. Saya mau tanya, kalau Allah perintahkan pergi ke laut, bawa umat kalian ke laut, tapi nggak dikasih perahu, jalankan atau tidak? Jalan. Disuruh ke laut, tapi tidak dikasih perahu oleh Allah. Jalan. Benar. Kau bukan protes, ini semua gara-gara kamu. Lebih baik kita jadi budak dulu di Mesir. Ini gara-gara kamu, wahai Musa. Coba seandainya kita tetap di Mesir, kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja, kita masih punya kehidupan, kita masih bisa sholat di rumah, kita sembunyi-sembunyi. Ini gara-gara kamu sih Musa, sok tahu. Lihat itu, di depan laut, di belakang Fir'aun dengan semua senjatanya. Gimana ini? Apa kata Musa? Hah? Tetap. Inna maya Rabbi. Semua para nabi menghadapi hal yang sama. Jangan terlalu percaya dengan logika ini. Memang untuk menjadi pemimpin umat ini, jangan terlalu percaya pada logika ini. Percayalah pada perintah dan larangan Allah. Wahai para calon pemimpin, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya satu begini. Lahu mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Turunkan. Ini jangan dianggap main-main loh, tunjukin. Ada alumni Gontor Ki Haji Elwansyah. Ya, dia pakar supranatural. Saya belajar dari beliau. Kalau ada orang kesurupan, di antaranya itu seringkali dia menggerakkan telunjuk kiri. Iya. Saya bilang kenapa? Ini jadi indikator. Nggak mungkin pakai telunjuk kanan, karena telunjuk kanan yang sering digunakan untuk bersyahadat ini tidak bisa dikendalikan oleh setan. Ini ada keberkahan di balik ini semua. Ingin saya katakan, kalau ingin menjadi pejuang di jalan Islam, jangan terlalu mengandalkan logikamu. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah otoritas semua kekuasaan langit dan bumi. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Maharaja yang menguasai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Katakanlah wahai Maha Penguasa yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaan mereka. Qulillahumma malikal mulk. Tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Harus kuat keyakinan kita kepada masyiatullah, tidak kembali kepada masyiatun nahnu. Setelah jangan terlalu ikut logikamu, jangan terlalu mengikuti keinginanmu. Ikuti logika Allah dan ikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika kita ini banyak hoaxnya. Tadi sebetulnya seandainya tidak ada bocoran dalam kisah Nabi Musa,
Sungguh-sungguh Bapak Ibu berani nggak menyebur laut itu tanpa perahu? Seandainya tidak ada bocoran. Hah? Nggak berani. Kalau nggak ada bocoran tentang kisah Nabi Musa. Logikanya kita diberikan jalur. Seandainya tidak ada kata-kata salaman dalam ayat yanar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, seandainya tidak ada kata-kata salaman, mati kedinginan Ibrahim di dalam api. Perhatikan logika bahasa saya. Seandainya tidak ada kata-kata salaman, mati kedinginan Ibrahim di dalam api. Bahasanya benar nggak ini? Mati di mana? Kedinginan di dalam api. Harusnya kan mati kepanasan itu karena logika kita yang naqisah. Otak kita yang separuh. Ilmu pengetahuan sampai sekarang cuma bisa membedakan otak itu. Otak kanan, otak kiri, otak tengah, dan otak-otak. Al-Quran, Islam, sejak awal pembagian otak itu tidak begini. Tidak membelah, tapi memotong. Otak depan yang namanya nasiyah, otak belakang yang namanya qafiyah. Ini apa namanya? Qafiyah. Tak pakai qafiyah. Kalau hanya berpikir di sini nasiyatin, kalimatin, khati'ah, yang mengandalkan korteks itu berpikirnya gini, takut dia selamanya menyembah berhala, survei, berhala, uang, dan berhala koalisi. Enggak pernah menjadi trendsetter, enggak pernah bisa thinking out of the box, tidak pernah berani melakukan hal-hal besar. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api karena logika Ibrahim tidak naqisah, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam api, masuk, tapi ternyata sejuk apinya. Dan ilmu pengetahuan sekarang bisa membuktikan itu. Nih, listrik dicolokkan untuk kompor, panas atau dingin? Panas. Kulkas colokin ke listrik, panas atau dingin? Dingin. Sumbernya Sama. sama nggak? Ini kan soal switching aja. Energinya mau diarahkan kemana? Sumbernya satu. Dan kita semua yang bersumber kepada Allah, walillahi nurus samawati wal ardh, dan milik Allah lah sumber semua energi langit dan bumi yang bersumber dari partikel-partikel cahayanya itu. Majulah, dan begitulah menjadi seorang pemimpin. Yang hanya harus kalian lakukan adalah waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Tunjukkan kebenaran, langsung hilang itu kebatilan. Ini rumus yang harus kita pakai. Semudah itu meruntuhkan kebatilan. Berani? Berani? Mau dites sekarang sebetulnya. Ditesnya pakai apa kira-kira? Palestina. Mau saya kasih ilmu tentang Palestina? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, orang-orang Ponorogo hari ini akan menjadi bagian alladzi barakna haulahu, bahkan mendapatkan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, akan dapat dua jika di dalam hati kita sudah ada kecintaan kepada Al-Qudus atau Baitul Maqdis itu. Tapi saya akan bicara panjang nantinya kalau masuk ke situ. Namun ini penting, sedikit saja saya ingin gambarkan. Saudara-saudara, Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menjadi pejuang Baitul Maqdis itu, yang sebentar lagi akan dinistakan oleh siapa, Donald siapa namanya itu, BP kalau tidak salah ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibrahim alaihissalam diuji hidupnya. Dari Babilonia, Irak Utara, kampung halamannya, berjalan ke Irak, ke perbatasan Turki sampai ke Harran, kemudian ke Syam, kemudian ke Mesir, kemudian dari Syam ke Mekah, balik ke Syam lagi. Penuh ujian. Tapi puncaknya Ibrahim
setelah mumtaz awal, fa'atammahunna excellence, cum laude, darajah ula, dipilihkan tempat untuk upacara seremoni pengangkatan itu di Baitul Maqdis. Dan anda calon pemimpin umat yang siap berjuang untuk Baitul Maqdis, insya Allah akan mendapatkan keberkahan Ibrahim alaihissalam. Berani? Berani lawan Mossad? Mossad itu makhluk paling pengecut. Yahudi itu makhluk paling pengecut. Dia tidak pernah berani terang-terangan. Nanti kalau udah Mossad masuk ke Ponorogo, tangkap dan jangan dibunuh. Sekap di dalam tanah. Sampaikan ke Israel, saya keluarkan dia, tapi keluarkan 1.000 orang dari 7.000 orang yang Anda tawan saat ini. Dia paling penakut itu. Tapi kembali, siapapun Anda yang membaca Quran di waktu sholat subuh, tapi di dalam hatinya tidak ada Al-Quds, ingat baik-baik. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min aina? Minal Masjidil Haram ila al-Masjid Al-Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat itu bukan dari Mekah tapi dari Baitul Maqdis? Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ spot langitnya, disitulah pintu Milky Way-nya. Disitulah jalan untuk menembus 7 lapis eskalasi langit. Wahai para pemimpin umat, saya katakan kemarin kepada santriwati di Mantingan, anak-anakku sekalian, jangan gantungkan cita-citamu setinggi langit, mengawang-awang paling tinggi nanti sampai di awan. Gantungkanlah cita-citamu sampai menembus 7 lapis eskalasi langit dan goncangkan Arsyur Rahman. Wahai para guru, wahai para pemimpin, jangan biarkan cita-cita anakmu menggantung di bawah langit. Katakan kepada anakmu, katakan kepada keturunanmu, ikuti para nabi dan rasul, tembus 7 lapis langit itu dengan salat sebagai mi'rajmu. As-salatu mi'rajul mu'min. Anakku sekalian, sehebat-hebat kamu belajar, sehebat-hebat kamu belajar, nah, ilmu separuh di bawah langit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setelah kau berhasil menembus 7 lapis langit dengan salat yang kau tegakkan, dengan doa yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah ilmumu ke langit sana. Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan. Siapapun orang yang sholat waktu subuh membaca Quran, Qurannya harusnya dimi'rajkan lewat sholatnya, tapi hati terputus dengan Baitul Maqdis, tidak naik ke langit itu Qurannya, tidak naik ke langit. Bahkan Nabi Muhammad SAW dimuliakan menjadi Imamul Anbiya, memimpin sholat ratusan para nabi dan rasul pada masa itu di Baitul Maqdis. Allah yang memilihnya. Anda semua yang berani berkorban untuk Baitul Maqdis dan berkata, birru bidam nafdika ya Aqsa, birru bidam nafdika ya Baitul Maqdis, birru bidam nafdika ya Filistin. Kami akan tebus wahai Baitul Maqdis, engkau akan kami tebus dengan darah dan nyawa kami. Orang-orang yang sudah ada kecintaannya seperti itu ke Baitul Maqdis, insya Allah tidak terputus kiblatnya antara kiblat pertama dengan kiblat kedua. Dan orang yang seperti itu yang mi'raj salatnya. Dan orang-orang seperti ini naikkan Qurannya. Siap berjuang untuk Baitul Maqdis? Dengan apa Anda siap berjuang? Ikuti saya. Birru dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdika ya Aqsa, kami akan tebus engkau wahai Aqsa. Birru bidam nafdika ya Aqsa. Sama-sama. Birru bidam nafdika ya Aqsa. Birru bidam nafdika ya Aqsa. Birru bidam nafdika ya Baitul Maqdis. Insya Allah di antara Anda
akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin tingkat internasional dan berbakat menjadi pemimpin umat. Saudara-saudara, sampai jam berapa rencananya? Jam berapa? 11 saya turun, nanti jam 9. Saya turun, Anda terusin ya. Begini, saya sedikitnya merasakan syal yang saya kenakan ini bukanlah untuk gaya-gayaan, hanya untuk mengingatkan diri saya. Ada hutang. Tahu nggak kenapa Salahuddin Al-Ayyubi bisa menjadi pembebas Baitul Maqdis? Saat itu kondisi umat Islam juga terpecah belah. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang jomblo, angkat tangan dulu yang jomblo. Yang masih jomblo, ikhwan jomblo. Subhanallah. Ini jomblo-jomblo sakinah semua. Yang akhwat, tunjuk tangan yang masih jomblo akhwat. Yang perempuan yang masih jomblo mana? Oh, sudah laku semuanya gitu. Atau nggak berani tunjuk ya. Satu hari Salahuddin Al-Ayyubi ditawarkan oleh kakaknya jodoh, keturunan sultan, dua cantik, baik dan kaya raya. Gimana mas? Bungkus atau jangan mas? Hah? Bungkus. Kalau kalian ini ditawarkan ada akhwat, keturunan sultan, cantik, solehah dan kaya raya, bungkus? Salahuddin Al-Ayyubi tidak bungkus. Kakaknya bilang, kalau sudah cantik, solehah, baik, keturunan sultan, kaya raya, kamu tolak, cari yang bagaimana lagi? Saya ingin mencari calon istri yang dari rahimnya lahir pembebas Baitul Maqdis. Itu visinya jauh. Berani begitu? Jomblo-jomblo? Sejak jomblo visinya udah jauh. Itu pemimpin begitu memang. Sampailah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengaji dengan syekhnya. Tiba-tiba sedang asyik mengaji, dipotong. Ada akhwat mengajak bicara. Sayup-sayup terdengar, Syekh, aku dilamar oleh seorang laki-laki soleh, tampan, baik, keturunan bagus dan kaya raya. Terus kenapa kamu tolak? Kalau yang seperti itu saja kamu tolak, kamu cari yang seperti apa? Ternyata al-arwahu junudun mujannada. Orang yang sevisi itu akan dipertemukan nanti di alamnya. Dan memang tidak banyak. Begitu juga pemimpin-pemimpin umat. Kalian anak muda yang saya berjuang, insya Allah nanti kita akan bertemu di lapangan perjuangan selalu, insya Allah. Jadi kamu mau yang bagaimana saya? Guru, aku ingin suamiku itu nanti dari dia aku dapat keturunan yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Inilah perjodohannya orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Visioner. Sama dengan ada kisah di dalam kisah tabi'in. Zawaj Mubarak Al-Mubarak, itu ceritanya. Zawaj Mubarak Al-Mubarak. Pernah kenal nama Ibnu Mubarak? Mungkin yang begini. Satu hari pemilik kebun datang ke kebunnya dan minta dipilihkan delima terbaik yang manis kepada anak muda. Dianggapnya anak muda ini sudah bertahun-tahun bekerja di kebunnya, pasti tahu mana yang manis dan mana yang tidak manis. Datanglah si pemuda itu dengan lugu diberikannya. Ternyata tidak manis. Bertahun-tahun kamu bekerja di kebun saya. Kamu tidak bisa bedakan mana yang manis, mana yang tidak. Lalu datang orang bijaksana di kebun itu. Betul Tuan, anak muda ini tidak akan pernah bisa membedakan mana yang manis, mana yang tidak di kebunmu. Kenapa? Karena dia tidak pernah memakan, apalagi mencuri satu butir pun dari buah delima Tuan di sini. Satu pun tidak pernah dicicipi Tuan. Merasa bersalah dan kagum, dia bertanya pada anak muda, saya punya satu orang anak gadis.
Menurut kamu kira-kira kepada siapa anak gadis saya nikahkan? Kalau ini saya tujukan kepada jomblo yang ada di sini, bilang apa? Kalau kamu masih suka yang haram, gak akan dapat yang suci begitu. Tuhan, saran saya, jangan nikahkan anak Tuhan seperti orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu menikahkan anaknya dengan yang kaya raya. Lebih memprioritaskan harta. Oh, begitu ya? Iya Tuhan. Tapi jangan juga kayak orang Nasrani Tuhan. Orang Nasrani itu menikahkan anaknya karena ketampanannya. Oh, begitu. Iya Tuhan. Tapi juga jangan kayak orang Arab Tuhan. Orang Arab itu menikahkan anaknya berdasarkan keturunan. Jadi, saran saya, nikahkanlah putri Tuhan dengan orang seperti Tuhan yang bertakwanya. Anak muda, di kampung ini tidak ada pemuda yang lebih bertakwa dari kamu. Dan saya tidak melihat ada pemuda lebih bertakwa dari kamu. Dan orangnya ada di sini, insya Allah. Yang mana orangnya? Siap menjaga kesucian diri? Siap menjaga kesucian dirimu, wahai yang akhwat? Ya, coba saya tanya, yang pacaran siap move on? Berani nggak move on? Jangan-jangan nggak paham move on juga apa? Baik, saudara-saudara, memang dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Kita terus belajar dan terus belajar. Dan yang jelas, semua di sini insya Allah berbakat menjadi pemimpin dan siap dipimpin. Sebagaimana moto yang ada di Gontor kita ini. Saudara-saudara, Salahuddin Al-Ayyubi hidupnya seperti nenek tua yang kehilangan anak, yang terus dicari. Yang dimaksud adalah sebelum Baitul Maqdis merdeka, seperti yang dikatakan, Kaifa abtasim wal qudusu asiru. Kaifa abtasim wal qudusu asiru. Bagaimana mungkin saya bisa tersenyum lebar sementara Baitul Maqdis masih menjadi tawanan? Bagaimana mungkin saya bisa tertawa lebar sementara Indonesia masih belum berdaulat secara politik, masih belum berdaulat secara ekonomi, masih belum berdaulat secara hukum? Saya akan berjuang untuk Indonesia sampai Indonesia bersatu, sampai kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya akan berjuang untuk Indonesia sampai Indonesia mempunyai keadilan sosial bagi seluruh. Itulah cita-cita anak muda Indonesia yang siap menjadi pemimpin. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.